Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3C Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan saya Nabila Ika Anggraini dengan NIM 58, Saya Komang Lucia Dewi dengan NIM 50. Dan saya Rani Raniza dengan NIM 53. Di sini kami akan membawakan materi mengenai pembuatan nata dari buah jeruk. Selamat menyaksikan. Tujuan mahasiswa mampu mengembangkan eksperimen pembuatan nata. Materi singkat. Nata merupakan produk fermentasi berupa selulosa ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri Acetobactericillinum. Produk ini termasuk pangan fungsional karena kaya serat dan bermanfaat bagi sistem pencernaan. Dalam proses fermentasi, bakteri memanfaatkan gula sebagai sumber karbon untuk membentuk lapisan selulosa berstruktur kenyal. Kualitas nata dipengaruhi oleh kesediaan nutrisi, pH, suhu, dan kondisi fermentasi, sehingga kondisi optimal menghasilkan nata yang kompak, jernih, dan segar saat dikonsumsi. Pembuatan nata dari jeruk memanfaatkan kandungan glukosa dan fruktosa sebagai substrat fermentasi, sedangkan asam sitrat membantu menciptakan kondisi asam yang mendukung pertumbuhan Acetobactericillinum dan menghambat kontaminan. Selain menghasilkan tekstur kenyal, nata jeruk memiliki aroma segar, rasa manis asam, serta nilai gizi dari kandungan vitamin C dan senyawa bioaktif jeruk. Pemanfaatan jeruk sebagai bahan baku nata juga dapat meningkatkan nilai tambah buah dan mengurangi limbah pertanian. Alat dan bahan. Alat yang digunakan 1 beker gas, 2 gelas ukur, 3 blender, 4 saringan, 5 wadah fermentasi, 6 kompor, 7 panci, 8 spatula, 9 pisau. Bahan yang digunakan 1 250 gula pasir, 2 20 ml cuka makan, 3 aquades, 4 2,5 liter sari jeruk, 5 125 ml starter, 6 10 gram amonium sulfat. Prosedur pembuatan nata. Kupas dan bersihkan jeruk lalu potong kecil-kecil. Timbang jeruk yang sudah dipotong lalu haluskan dan tambahkan aquades dengan perbandingan 1:1. Setelah dihaluskan, saring jeruk untuk mendapatkan sarinya. Ukur sari sampel, lalu panaskan di atas kompor sampai mendidih. Selagi panas, tambahkan gula sebanyak 250 gram, cuka makan 20 ml, dan amonium sulfat sebanyak 10 gram ke dalam jeruk yang sudah dipanaskan. Kemudian panaskan lagi 10 menit jeruk yang telah dicampur dengan gula, cuka makan, dan amonium sulfat di atas kompor. Angkat dan dinginkan sampai mencapai suhu 30 derajat Celcius. Setelah dingin, tambahkan 125 ml starter, lalu aduk hingga tercampur rata. Tuangkan jeruk tadi ke dalam wadah fermentasi, lalu tutup wadah tersebut dengan koran dan diinkubasi dalam suhu ruang selama 12 hari. Nata yang terbentuk akan mengeras mengikuti pola wadah. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum pembuatan nata dari sari jeruk, setelah diinkubasi selama 12 hari, media fermentasi tetap cair dan tidak terbentuk lapisan nata. Dalam proses fermentasi, bakteri Acetobactericillinum memanfaatkan gula sebagai sumber karbon untuk menghasilkan selulosa ekstraseluler yang membentuk nata. Secara sederhana, glukosa diubah melalui proses metabolisme bakteri menjadi rantai selulosa yang tersusun membentuk lapisan kenyal di permukaan media. Namun, pada praktikum ini proses pembentukan selulosa tidak berlangsung optimal sehingga nata gagal terbentuk. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pH media yang kurang sesuai, starter bakteri yang kurang aktif, suhu inkubasi yang tidak stabil, atau adanya kontaminasi mikroorganisme lain. Selain itu, kandungan nutrisi dalam media kemungkinan belum mencukupi untuk mendukung metabolisme bakteri dalam mensintesis selulosa. Akibatnya, reaksi fermentasi oleh Acetobactericillinum tidak berjalan maksimal sehingga media tetap cair dan tidak menghasilkan lapisan nata. Kesimpulan, 1. Pembuatan nata memerlukan bakteri Acetobactericillinum dari starter untuk menghasilkan lapisan selulosa selama fermentasi. 2. Penambahan gula, cuka makan, dan amonium sulfat berfungsi sebagai sumber nutrisi serta menciptakan kondisi media yang sesuai bagi pertumbuhan bakteri. 3. Proses pemanasan dan sterilisasi penting dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme lain yang dapat menghambat fermentasi. 4. Hasil praktikum menunjukkan bahwa setelah inkubasi selama 12 hari, nata tidak terbentuk dan media fermentasi tetap cair.
5. Kegagalan pembentukan nata kemungkinan dipengaruhi oleh pH yang kurang optimal, starter yang kurang aktif, suhu inkubasi yang tidak stabil, atau adanya kontaminasi selama fermentasi. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.